Saudara, 6 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air, jumlah kasus tak kunjung turun. Ruang isolasi dan rawat ICU di rumah sakit rujukan pun semakin menipis. Dokter dan tenaga medis yang meninggal pun semakin banyak. Tanpa kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, jumlah kematian akibat COVID-19 terancam melonjak karena tidak tertangani. Seluruh kota Depok, tidak hanya RSUD. Ya, ada 9 rujukan rumah sakit Depok. Itu kapasitasnya kalau yang ringan itu baru terisi 63%. Ya, yang sedang itu terisi 81%. Kalau yang berat memang ini sudah 100%. Ya, yang berat itu 6 bulan cenderung menyepelekan pandemi COVID-19, kapasitas rumah sakit yang menipis kini jadi kenyataan. Salah satunya di Kota Depok. Seluruh ruang ICU di 9 rumah sakit rujukan COVID-19 kini sudah penuh. Ke-9 rumah sakit rujukan di Depok ini kini tak bisa lagi menampung pasien kritis yang membutuhkan ventilator. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun datang meninjau fasilitas kesehatan di Depok, Bogor, dan Bandung mencari solusinya. Untuk ruang ICU yang tekanan rendah, itu yang harus ditingkatkan. Kalau yang sedang dan ringan relatif lebih terkendali, maka kita akan fokus membantu RSUD ini. Nanti kita bahas secara teknis, menguatkan tipe ketiga pasien, yaitu pasien yang berat, yang butuh perlengkapan lebih kuat lagi. Nah, tadi saya wawancara. Tak hanya di Depok, di Jakarta pun kondisinya tak jauh berbeda. Senin lalu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo melaporkan tingkat keterisian ruang ICU di 20 rumah sakit di Jakarta mencapai 100%. Ruang ICU yang mengalami peningkatan itu betul sekali, ya, karena rata-rata ruang ICU yang penuh itu hanya diisi oleh 1 sampai dengan 8 beds. Jadi ada 20 rumah sakit COVID Jakarta yang jumlah okupansi rate-nya itu telah mencapai 100%. Tetapi rata-rata ada yang 1, ada yang 2, dan yang paling tinggi angkanya adalah 8 bed saja. Sementara ada 47 rumah sakit COVID di Jakarta yang jumlah bednya untuk ICU itu di atas 10. Ya, jadi kami sudah. Pemerintah pun berjanji menambah fasilitas isolasi mandiri, terutama bagi pasien COVID-19 tak bergejala maupun bergejala ringan dan sedang. Hotel bintang 2 dan 3 disiapkan untuk menampung pasien COVID-19 tak bergejala, sementara Wisma Atlet Tower 4 dan 5 di Kemayoran dibuka untuk pasien bergejala ringan dan sedang. Yang menipis tak hanya fasilitas kesehatan, tapi juga tenaga kesehatan yang merawat pasien karena pandemi urung terkendali. Data Kementerian Kesehatan per 15 September, masih ada 55.000 kasus aktif COVID-19 di seluruh Indonesia. Total, sudah lebih dari 225.000 orang terjangkit COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia mencatat sudah 115 dokter di Indonesia meninggal terpapar corona. Itu artinya semakin banyak rakyat Indonesia kehilangan potensi penanganan kesehatan. Kematian dokter yang saat ini sebanyak 115 dokter dengan asumsi satu dokter melayani 2.500, maka bisa menggambarkan rakyat Indonesia sebanyak hampir 300.000 akan kehilangan pelayanan dari dokter. Perlu ada upaya ketegasan pemerintah untuk membuat langkah-langkah konkret di dalam upaya-upaya perlindungan dan keselamatan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Salah satu upaya konkret yang tentunya kita harapkan adalah pemerintah membentuk Komite Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tentunya terintegrasi. Yang bisa dilakukan agar selamat dari ancaman menipisnya fasilitas dan layanan kesehatan di tengah pandemi hanya satu, jangan sakit. Karena tak ada yang bisa menjamin dengan pasti saat kita jatuh sakit, apakah masih ada ranjang rumah sakit tersedia untuk menyelamatkan nyawa kita. Tim Liputan, Kompas TV.